Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Ya, semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video kali ini saya mau sharing seputar sesuai judulnya, kenapa menurut saya pribadi untuk bekerja Aksa Mandiri itu adalah yang terbaik. Ini berdasarkan pengalaman juga perbandingan yang saya lakukan. Saya pernah di Aksa Mandiri, pernah di BNI Live, pernah interview di BRI Live, punya teman juga, dan saya juga punya di Prudent, punya teman di Bank Mega juga, di bagian Mega Life asuransinya ya. Jadi setelah saya perbanding-bandingkan dan alami sendiri bahwa menurut saya itu yang terbaik untuk bekerja itu adalah perusahaan Aksa Mandiri. Kalau teman-teman misalnya memutuskan untuk masih bertahan di asuransi, saran saya kalau teman-teman masih di Aksa Mandiri, mending bertahan, kecuali peluang yang ditawarkan misalnya di BRI Life, BNI Life itu lebih bagus, misalnya naik jadi manajer. Tapi nanti saya bakal cerita kenapa teman-teman saya sarankan tetap bertahan. Nah, apa yang membuat saya menganggap Aksa Mandiri masih jadi perusahaan terbaik? Bahkan ini terbaik yang saya maksud itu gapnya antara yang saya sebutkan nanti itu cukup jauh menurut saya. Jadi bukan ini terbaik, di bawahnya itu BNI Life-nya mepet, beda satu tingkat, enggak. Ini menurut saya sangat jauh antara terbaik dengan yang lain. Jadi Aksa Mandiri yang terbaik dan yang lain-lain ini tidak, menurut saya itu cukup jauh menurut saya perbandingannya. Pertama dari segi support. Saya waktu di BNI Life itu supportnya hancur banget. Dari segi support dan referral, karena ya tidak ditekan, dalam arti bagi BNI menjual produk BNI Life ini pada masa itu ya, di tahun-tahun 2020-an 2019 dan 20 lah, sekitar segitu. Jadi menjual produk BNI Life itu mungkin tidak jadi KPI untuk customer service di BNI, jadi mungkin tidak ada tekanan. Jadi saya bicara iklim, kultur, support dari BNI, dari CSCS BNI, dari Bank BNI kepada BAS di BNI Life, di mana kita juga ngantor di cabang yang sama. Di sana ada meja CS, di sini ada meja BAS-nya yang jual BNI Life-nya. Jadi supportnya itu jauh sekali dibanding Aksa. Kalau di Aksa itu seperti sudah mendarah daging. Jadi menjual produk Aksa Mandiri itu yang saya rasakan bagi pegawai Bank Mandiri itu sudah seperti mendarah daging. Jadi itu seperti wajib, kalau ada yang buka rekening pasti direferalkan. Kayak gitu. Dimana para customer service pun sudah berani ambil resiko untuk mereferalkan produk-produk Aksa Mandiri. Nah, bentar saya ngopi. Ini kopi kenangan ya, enak banget. Nah, dari segi iklim, support, dan referral jauh sekali. Saya pernah alami di BNI itu hancur banget, tidak ada support, tidak ada referral. Karena sekali lagi tidak dianggap produk BNI Life itu adalah sesuatu yang menentukan KPI untuk pegawai BNI. Pada masa saya 2019-20an lah, saya seingat saya tahun segitu. Nggak tahu kalau sekarang, tapi saya rasa belum banyak perubahan kok, karena beberapa teman saya di tahun-tahun ini pun banyak yang resign. Ya kenapa resign? Pasti karena nggak ada support, jadi closing sangat sulit. Kayak gitu. Nah, pertama dari segi iklim, sangat kurang sekali untuk cari uang, karena supportnya kurang sekali lagi. Yang kedua dari segi fasilitas, Aksa Mandiri itu luar biasa menurut saya. Pegawai baru saya, kan sebenarnya bukan pegawai sih disebutnya, mitra ya, tapi itu tidak ditonjolkan ya, tetap saja disebutnya karyawan Aksa Mandiri, tapi di status kontrak itu kita mitra. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, saya tuh langsung dapat seragam. Baru masuk ya, pulang training langsung bawa seragam, langsung dikasih yang namanya asuransi, digesek lagi modelnya, tidak rembes. Kan ada perusahaan yang memfasilitasi karyawannya dengan asuransi, tapi hanya asuransi rawat inap. Aksa Mandiri enggak guys, jadi dia itu langsung kasih asuransi Mandiri InHealth, kalau nggak salah, InHealth ya. Saya pakai saja itu untuk cek kesehatan, untuk bersihin gigi dan lain-lain. Orang saldo orang limitnya itu bakal dinormalin lagi setiap tahun. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Untuk cek kesehatan saya pakai terus pos-posnya. Saya sakit saya pakai. Jadi sangat
sangat mewah gitu ya perasaan kita karena difasilitasi dengan asuransi model begitu. Jadi yang kedua adalah manfaat asuransinya. Teman-teman tuh dikasih, BNI Life tidak. Itu bedanya. Seragam pun tidak di awal saya masuk. Langsung apalagi? Parkomnya gila ya. Memang kalau Parkom kembali ke penjualan. Nah di Mandiri itu Parkomnya bisa gila-gilaan. Nah, saya tidak mau sebut ya berapa. Yang jelas better dari BNI Life. Ya iyalah, kalau salesnya lebih tinggi nggak mungkin Parkomnya nggak lebih tinggi juga. Jadi sangat jauh meninggalkan rekanannya menurut saya. Kayak gitu. Parkom ini saya tidak bisa buka gitu karena menurut saya ya memang besar lah, pokoknya besar banget. Teman-teman tidak terbayangkan pasti. Mungkin teman-teman nyangkanya 10 juta paling 15 juta. Oh, tidak teman-teman. Jauh melampaui itu gitu. Nah, jadi udah tiga ya. Pertama iklim atau support atau kultur atau referral yang menjadikan AXA Mandiri menurut saya masing terbaik. Yang kedua fasilitas ya seperti seragam, asuransi yang langsung diberikan biarpun kita masih baru. Yang ketiga itu adalah apa tadi saya bilang, parkomnya, insentifnya. Skemanya itu benar-benar disusun untuk membuat kita bisa dapat parkom yang besar. Nah keempat apa? Keempat itu tiap tahun ada IBB, itu jalan-jalan ke Bali, ada ke Jogja, ya kemana-mana gitu. Jadi ada jalan-jalan gitu. Di BNI Life setahu saya nggak ada ya. Kalau di AXA itu ada teman-teman jalan-jalan ke Bali, kemana-mana setiap tahun. Nah ini udah 4. Masih di poin keempat, itu ke Turki bahkan kemana-mana ada. Jadi ya lebih royal lah ke karyawannya gitu dibanding BNI Life. Jadi AXA itu menurut saya sangat jauh meninggalkan teman-temannya dibanding BRI Life, dibanding BNI Life. Ini sepengetahuan saya. Apalagi yang swasta seperti Mega, ya nasabah saja nggak ada kok, nggak ada data, nggak ada yang bisa dikelola data-data nasabah, apa yang mau di-closingkan itu. Jadi menurut saya masih terbaik tuh AXA Mandiri deh. Saya nggak bohong biarpun saya tidak sukses di sana, tapi saya merasakan bagaimana signifikannya perbedaan antara beberapa perusahaan asuransi ini. Makanya saya bilang bahkan ada teman-teman saya beberapa yang di AXA itu financial advisor biasa, pindah ke BRI Life, pindah ke BNI Life, jadi ASM, Area Sales Manager. Menyesal. Kenapa? Ya karena stres. Sangat sulit mengclosingkan di BNI Life ya, yang saya pernah alami sangat sulit karena support tadi. Bahkan ketika dia jadi manager area di BNI Life, dia rasa-rasanya ingin resign dan balik lagi jadi financial advisor biasa di AXA. Ya karena hanya mikirin diri sendiri kan, support kencang. Jadi itulah yang saya bilang kelebihannya. Jadi dari 4 ini saja pun kalau teman-teman tujuannya money oriented, cari duit, sudah terpenuhi. Terutama pertama tadi iklim support. Teman-teman kalau nggak ada support, teman-teman nggak bisa jual asuransi. Kuncinya itu ada di support. Karena teman-teman bukan agen yang cari sendiri di jalan-jalan. Teman-teman closingkan nasabah Bank Mandiri. Teman-teman kalau nggak disupport pihak Bank Mandiri, bagaimana mau closing? Ini yang terjadi di BNI Life. Saya BRI Life ya kurang tahu, tapi teman saya juga resign dari situ. Dan Mega itu yang swasta tidak punya banyak nasabah, jadi bagaimana dia mau closing banyak juga kayak gitu. Tapi BRI Life rasanya untuk produk retail lumayan ya. Devesterannya itu karena banyak juga tuh yang dibundling dengan kredit kurnya ketika pencairan. Jadi itulah saya pikir alasan pertama, support kuat untuk kita sebagai penjual asuransinya, kita dianggap lah gitu. Yang kedua tuh fasilitas ya, asuransinya itu sangat mewah. Yang ketiga itu ya parkomnya gede bonusnya. Yang keempat ya tadi jalan-jalan tadi, tiap tahun ada IBB, ya lebih mewah lah. Saya jamin meninggalkan teman-temannya dari segi pemberian pada penjualnya, pada ujung tombak perusahaannya itu financial advisor, atau di BRI atau di BNI disebutnya BAS atau salesnya gitu. Jadi teman-teman yang masih di AXA saya pikir beruntung, jangan buru-buru pindah karena saya sudah merasakan bagaimana
perbandingan antara beberapa perusahaan tersebut. Saya pikir ini aja, semoga bisa jadi referensi ya teman-teman bagi yang mau diterima kerja atau pindah kerja. Terima kasih.